Halo sob, ini adalah iPhone 12 Pro Max, iPhone varian tertinggi yang diluncurkan oleh Apple di tahun 2020 yang lalu. Nah, ketika pertama kali dipasarkan di Indonesia, iPhone ini dibanderol mulai dari harga 20.500.000 untuk storage terkecilnya yaitu 128 GB. Dan sampai video ini dibuat, iPhone yang telah didiskontinue sekitar kurang lebih 2 tahunan ini sekarang bisa kalian dapatkan nih di range harga 7-9 jutaan aja untuk unit second bergaransi resmi maupun Inter. Nah, untuk iPhone 12 Pro Max yang bergaransi Inter juga tersendiri sampai sekarang terpantau masih cukup banyak ya diminati, terutama bagi kalian yang tidak begitu memperdulikan masalah pemblokiran email atau bagi kalian yang sebagian besar mendapatkan akses WiFi di lingkungan kalian. Nah, terlepas dari masalah resmi atau tidaknya, dengan harga seperti itu, iPhone ini pada dasarnya menawarkan beberapa hal yang membuat iPhone ini masih sangat layak nih untuk dibeli saat ini. Bahkan tergolong lebih worth it ketimbang iPhone lain yang memiliki harga yang tidak jauh berbeda. Nah, oke, untuk hal yang pertama yang membuat iPhone ini sampai sekarang masih sangat layak untuk dibeli itu karena statusnya sebagai varian tertinggi di iPhone 12 series. Nah, maka dari itu iPhone ini tentu saja dibekali layar yang lebih luas dengan kapasitas baterai yang juga lebih besar ketimbang saudaranya sendiri yaitu iPhone 12 Pro dan iPhone 12 base modelnya. Bukan tanpa alasan untuk kapasitas baterainya ini jadi perhatian di iPhone 12 series. Sebab kalau kita bandingkan dengan iPhone 11 series sebelumnya, secara angka itu sama sekali tidak mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita lihat sejumlah kapasitas baterai di iPhone 12 series di atas kertas mengalami penurunan jumlah kapasitas. Nah, maka dari itu untuk tetap terpenuhi kebutuhan pengguna khususnya dari segi ketahanan baterai sebagai varian tertinggi, tentu saja iPhone 12 Pro Max ini menawarkan daya tahan baterai yang lebih lama ketimbang iPhone 12 series lainnya. Dan sepengalaman gua untuk penggunaan harian dan casual gaming, daya tahan baterai di iPhone ini tergolong cukup lumayan panjang, dimana untuk iPhone ini mampu nih menghasilkan rata-rata screen on time 7 jaman dalam sekali siklus pengecasan. Nah, kemudian untuk hal yang kedua yang membuat iPhone ini tergolong sangat layak nih, itu karena dari segi desain dan build quality-nya. Nah, secara look iPhone ini memiliki nih desain yang begitu mewah dengan bulatan frame yang mengotak ditambah dengan setup 3 buah kamera boba yang sekilas masih serupa dengan iPhone generasi penerusnya yaitu iPhone 13 Pro Max dan iPhone 14 Pro Max. Nah, berbeda dengan varian regulernya, varian Pro ini tentu dibekali dengan build quality yang lebih solid dengan finishing matte di bodi belakangnya. Nah, ditambah dengan balutan frame material stainless steel di sekelilingnya. Nah, dari segi durability, bahan stainless steel yang digunakan iPhone ini diklaim jauh lebih solid dan memiliki ketahanan yang lebih baik ketimbang frame aluminium yang dimiliki oleh varian regulernya. Nah, dengan begitu masalah pengelupasan cat pada ring kamera ataupun masalah pudarnya warna frame yang kerap dialami oleh iPhone reguler itu tidak akan terjadi di varian Pro Max ini cuy. Nah, secara dimensi iPhone ini memiliki ukuran yang tergolong besar ya, dengan bobot yang mencapai 228 gram yang bisa dikatakan cukup berat untuk sebuah smartphone. Namun jangan salah, justru hal ini membuat feel premium pada iPhone ini semakin kuat, baik ketika sekedar digenggam bahkan ketika sedang digunakan. Dan dengan bentang layar seluas 6,7 inch, iPhone ini terasa begitu mumpuni dalam memenuhi kebutuhan multimedia yang berhubungan dengan layar smartphone. Seperti misalnya untuk editing foto dan video, nonton film, hingga kalian bermain game. Dan dengan layar yang cukup luas, tentu skenario penggunaan seperti itu bisa terpenuhi dengan maksimal di iPhone ini. Dan selain karena ukuran layarnya yang cukup luas, resolusi dan kerapatan pixel layar pada iPhone ini juga terbilang sangat tinggi. So, tidak heran kalau konten yang ditampilkan pada layar iPhone ini terlihat cukup tajam dan secara detail berasa lebih memuaskan cuy. Nah, kemudian untuk hal selanjutnya yang menjadi alasan kuat mengapa iPhone ini sangat layak itu karena performa kameranya untuk kebutuhan fotografi. Nah, iPhone ini mampu nih menghasilkan foto yang tergolong cukup oke baik dari segi warna, kontras, dan ketajaman fotonya. Jadi hampir di seluruh kondisi hasil jepretan iPhone ini bisa dikatakan cukup natural dengan karakteristik warna dan kontras yang cukup mendekati kondisi aslinya. Nah, di kondisi minim cahaya pun kemampuan dari kamera iPhone ini terbilang cukup bisa diandalkan berkat bukan lensanya yang terbilang cukup besar. Nah, semua lensa pada kamera iPhone ini mampu nih menangkap setiap detail objek dengan sangat baik. Nah, terlebih dari iPhone ini sudah dibekali oleh fitur night mode di semua lensa kameranya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kebutuhan videografi iPhone ini terbilang cukup powerful ya, dimana semua lensa pada kamera iPhone ini mampu merekam video maksimal di resolusi 4K hingga 60 fps.
Dengan stabilisasi video yang terlihat bekerja dengan baik, dalam hal stabilisasi video iPhone ini dibekali optik sensor bergerak seperti yang dimiliki oleh iPhone 13 dan iPhone 14 series yang terbaru. Nah, kemudian untuk hal berikutnya yang membuat iPhone ini masih cukup layak dibeli itu karena kestabilan performa mesin dari iPhone 12 Pro Max ini, yang mana ditenagai oleh chipset A14 Bionic, chipset yang digunakan di semua line up iPhone 12 series lainnya. Dan seperti yang kita tahu kalau performa iPhone itu terkenal cukup stabil, terutama pada seri iPhone yang masih mendapatkan dukungan update software seperti iPhone 12 Pro Max ini. Nah, walaupun sudah berusia 2 tahunan, tapi performa Bionic yang tertanam pada iPhone ini overall masih sangat gahar. Dalam skenario penggunaan yang berat seperti mengedit dan merender video 4K, pengalaman saya performa mesin iPhone ini masih sangat bisa kalian andalkan cuy. Dan untuk urusan gaming pun performa iPhone ini berasa masih cukup stabil, terlebih suhu yang menghasilkan dalam batas yang cukup wajar. Nah, game sekelas Mobile Legends itu bisa berjalan di settingan grafis ultra dengan refresh rate yang tinggi. Dan sepengalaman gua ketika digunakan bermain game, sangat jarang terjadi adanya frame yang drop atau penurunan performa yang signifikan. Walaupun iPhone ini digebet dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan hal lain seperti adanya dukungan jaringan 5G dan jaminan update software yang masih panjang tentu membuat iPhone 12 Pro Max ini masih cukup layak jika dibeli di tahun 2024 ini. Namun pada intinya sebelum kalian membeli iPhone ini, sesuaikan nih dengan kebutuhan kalian dan jangan kalian paksain kalau emang belum cukup. Daripada kalian paksain tapi dari hasil pinjol always kreatif.